Perbandingan gigi yang sekarang di usia tuanya kenapa berbeda kurang dari yang bisa kulihat. Kedua foto ini adalah foto yang sangat berbeda. Contoh foto yang ada di masa mudanya itu adalah Mark Zuckerberg. Kemudian aku akan membandingkan dengan data yang aku miliki. Aku juga punya data dong yang aku miliki. Di sini dituliskan Pak Ahmad Sumitro itu menjadi dekan dari tahun 1978. Kenapa? Ada yang pakai stempel. Pak Jokowi itu pakai stempel pada penanda tanganan dekan. Sedangkan kawannya beberapa itu tidak menggunakan stempel. Ini bisa aku tegaskan. Kepada warganet sekalian, kali ini aku membuat video baru, tapi sebelumnya aku perkenalkan lagi, nama saya Mikael. Di sini aku akan menjelaskan tuduhan yang ada pada ijazah Bapak Joko Widodo. Dalam video ini, aku akan menjelaskan 3 hal bagian yang akan dipisahkan. 3 hal video yang membahas pembukaan, objek analisis, dan penutup. Lalu kita masuk ke bagian pertama, yaitu pembukaan. Kali ini aku akan memberitahukan kepada teman-teman, hati-hati terhadap informasi yang ada di sosial media supaya lebih jeli lagi menganalisa dan lebih fokus terhadap betul-betul valid, sumbernya bisa dipercaya, dan kecenderungan-kecenderungan apa yang itu bisa menjadi kecurigaan itu adalah informasi yang salah. Karena perlu ditekankan adalah informasi yang salah adalah awal dari mencari jawaban. Itu yang perlu kita pahami sama-sama. Informasi itu bisa bias. Oleh karena itu perlu memperdalam lagi teorinya, kajiannya agar informasi itu lebih presisi. Lalu kita masuk ke bagian objek analisis. Aku akan membahas bagian foto gigi dari milik Pak Joko Widodo. Pada masa kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, kita bisa melihat sendiri tentang perbandingan gigi yang sekarang di usia tuanya kenapa berbeda dengan giginya pada saat usia muda. Perlu kita perhatikan lagi, gigi itu kelihatan bukan seperti kena benturan, seperti bawaan alami yang tidak ada terjadi pemberian kawat gigi supaya giginya kembali rapi, tapi dibiarkan alami tetap bentuknya seperti itu. Aku bisa menjamin itu palsu. Kenapa? Giginya yang masih muda waktu dia masih kuliah seperti itu bentuknya. Tapi coba kita lihat isi foto itu dari cetakan gigi sebenarnya atau editan. Foto pada masa kuliahnya Pak Joko Widodo itu hasil cetakan dari sebuah foto Polaroid yang ukurannya itu mungkin sekitar 10 kali 5 cm. Jadi bisa kita bayangkan foto tersebut yang berasal dari pada saat itu tahun mungkin ya sekitar 80 sampai 85 itu menggunakan pakai film negatif. Dia itu harus dicuci dulu gambarnya lalu ditempel dengan ukuran 5 kali 10 cm. Jadi bisa dibayangkan ukuran dari kepala Pak Joko Widodo di dalam frame foto yang sudah berwarna itu adalah berukuran mungkin sekitar 1 sentian. Dengan kualitas pencucian pada saat itu, berapa mili bisa dibacanya bentuk gigi itu. Padahal di sebelahnya itu ada temannya juga yang menonjolkan giginya, tapi blur. Itu yang perlu diluruskan dan bisa aku simpulkan kalau foto itu adalah palsu. Dalam arti kata, giginya itu sudah diedit ketajamannya. Bisa teman-teman lihat sendiri seperti apa kualitas wajah Pak Joko Widodo. Jernih apa? Dalam ukuran 1 cm. Kamera jenis apa yang bisa setajam itu memanipulasi
gambar yang agak blur menjadi tajam bila dibesarkan, di zoom, melebihi dari foto aslinya. Itulah kesimpulannya, itu adalah foto diedit. Sebagai tambahan, kalau ingin yang namanya foto itu giginya kelihatan, bentuknya, ya, coba ambil film negatifnya itu lalu cetak dengan ukuran 3A. 3A loh. Nah, kalau bisa mencetak itu, baru bisa kita akui kalau foto itu adalah asli, giginya rapi. Paham? Kita lanjut ya. Di sini aku akan menjelaskan hubungan dari Pak Joko Widodo dan Pak Ahmad Sumitro. Ada dua bagian yang bisa dijelaskan dan aku akan menjelaskan kedua-duanya sekaligus. Yang mana ini ada di bagian forum pada website Universitas UGM dan juga cover belakang dari buku milik Profesor Insinyur Ahmad Sumitro. Di sini aku ada datanya, biar aku bacakan dulu. Jadi, website UGM itu Pak Ahmad Sumitro dia menduduki jabatan sebagai dekat dari tahun 1978 sampai 1979. Kemudian dilanjut lagi 1980 sampai 1981. 1988 sampai 1991 dan 1991 sampai 1994. Aku tidak mempermasalahkan pada saat itu ijazah Pak Joko Widodo terbit menyatakan memang validlah oleh Pak Joko Widodo, tidak menjadi rodakannya bukan Pak Ahmad Sumitro. Kemudian aku akan membandingkan dengan data yang aku miliki. Aku juga punya data dong yang aku miliki. Di sini dituliskan Pak Ahmad Sumitro itu menjadi dekan dari tahun 1978 sampai 1983. Kemudian dilanjut 1989 sampai 1994. Oke. Kesimpulannya adalah dari informasi yang aku pegang ini, Pak Ahmad Sumitro itu cuman 2 kali menjabat sebagai dekan. Ya mungkin sampai tahun percetakan ini terbit buku riwayat Pak Ahmad Sumitro ini. Jadi valid berdasarkan buku ini, Ahmad Sumitro ini memiliki jabatan sebagai dekan di Fakultas Kehutanan sebanyak 2 kali hingga pada tahun terbitnya buku biografinya ini. Itu yang bisa aku sampaikan. Pengen aku perbandingkan dari kedua hal ini. Coba kita perhatikan di riwayat website UGM yang menyatakan 1978 sampai 1979. Kemudian 1980 sampai 1981. Kesimpulannya adalah dari dua hal ini aja menyatakan kalau masa jabatannya itu cuma 1 tahun, diulang lagi 1 tahun lagi. Ini apakah UKM, unit kerja mahasiswa, atau fakultas? Fakultas coy, fakultas kehutanan. Baca dulu dokumen-dokumen tuh baru mengupdate ya hal-hal yang seperti ini. Dan ini aku bukan milikku, ini dokumen yang aku miliki nih. Bisa dicek apakah ini asli atau tidak tentang riwayat Pak Ahmad Sumitro ini sebanyak 2 kali menjabat. Pada saat dia menjabat jadi dekan, melangkahi waktu kelulusan mendapatkan ijazahnya Pak Jokowi. Itu sama-sama valid antara website UGM dan informasi yang aku miliki. Kita lanjut ke bagian cover buku bagian belakang milik Pak Ahmad Sumitro. Di sini dituliskan buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menjelaskan bahwa dia memiliki jabatan periode
sebagai dekan sebanyak 4 kali. Coba diperhatikan setelah tutup, tutup kurung itu ada komanya, dilanjutkan dengan kata-kata. Kata-katanya seperti ini, memberikan banyak pengalaman, yang mungkin memberikan banyak pengalaman. Walaupun ada kalimat lanjutan setelah komanya itu, ada pernyataan memberikan banyak pengalaman. Seperti kalimat yang ganjil, sebenarnya ada kata-kata tambahan di depannya itu, tapi sepertinya ini menurut saya sih ya, diedit. Aku punya argumen kenapa ini seperti ada kecenderungan diedit. Sumber yang aku miliki ini, Pak Ahmad Smitra ini menjabat sebagai 2 kali dalam Fakultas Kehutanan. Buku yang diciptakan LP3ES, yang diciptakan oleh LP3ES. Nah, bagi yang nggak tahu, silakan googling sendiri supaya makin banyak ilmu, pangkal pandai. Oke? Aku juga tidak betul-betul telan-telan mentah-mentah kalau itu adalah salah informasinya. Jadi aku juga mencoba mencari informasi. Ternyata aku menemukan sumbernya itu dari akun X yang bernama Black0429. Di situ dia mengetikkan sebuah alamat. Dia mendapatkan gambar dari cover buku itu dari mana. Setelah aku buka, kesimpulannya adalah tidak ada. Apakah aku memang tidak punya kapasitas untuk membukanya atau seperti apa? Mungkin saja. Yang perlu aku luruskan adalah harusnya kalau aku tidak bisa dan aku punya informasi, aku harus lebih percaya sama informasi yang aku miliki. Apalagi informasinya itu dari sumber yang sudah jelas terpercaya, LP3ES. Kemudian di sini aku menambahkan sedikit lagi, pada website itu hanya muncul judulnya saja. Tidak ada yang namanya gambarnya, itu yang mungkin sebatas kemampuan yang aku punya gitu. Kecuali aku datang ke perpustakaan yang mereka miliki itu. Karena berdasarkan pernyataan dari website itu, dia menyimpan bukunya, katanya seperti itu. Apa aku salah baca atau gimana? Aku sudah berupaya juga mencari tahu soal buku tersebut, cover bukunya. Bukan berarti mau bermusuhan dengan siapapun. Apabila aku ada miss dari informasiku, silakan komentar supaya aku bisa meluruskan atau mengklarifikasi apa yang telah aku sampaikan. Dan coba juga pertajam lagi apakah informasi yang aku berikan itu sudah valid atau belum. Dan mengenai informasi yang aku miliki, ini berasal dari sebuah buku yang disimpan di Google Book dengan judul Apa dan Siapa Alumni UGM. Buka dari websitenya itu di Google, ketikan nama-nama yang pengen kalian cari pada tahun-tahun tertentu. Dan kalau memang buku itu adalah sudah termanipulasi atau suatu hal yang tidak kita inginkan, ya silakan berkomentar dengan bijak. Aku akan lanjut ke bagian selanjutnya. Aku akan membahas ada garis yang muncul di sebelah pojok kiri bawah ijazah dimiliki Pak Joko Widodo. Dari gambaran yang aku bisa tangkap hampir mirip, itu bisa mengindikasikan kalau itu adalah kotoran atau tinta berlebih pada blanket sebuah mesin offset. Nah, mesin offset sendiri adalah mesin percetakan zaman dulu untuk mencetak koran atau mencetak sebuah seperti ijazah itu dipakai pada saat itu untuk mencetak secara massal yang bisa berulang-ulang dengan hasil yang sama. Kalau kelebihan tintanya atau sedang kotor, dia akan muncul garis-garis. Jadi kemungkinan adalah salah kalau itu garis-garis karena fotokopi. Perlu diklarifikasi lagi, perlu dilihat lagi dengan ijazah asli apakah pernyataanku ini salah atau betul. Jangan cuman nyinyir-nyinyir file yang ada di internet, tidak melihat bukti fisik dari
dokumen ijazah itu sendiri. Oke, paham? Lanjut ke penjelasan selanjutnya. Pada penjelasan kali ini cukup menarik. Kenapa ada yang pakai stempel? Pak Jokowi itu pakai stempel pada penandatanganan rekan, sedangkan kawannya beberapa itu tidak menggunakan stempel. Ini bisa aku tegaskan, pada saat itu kebijakannya membuktikan keaslian dari sebuah dokumen harus ada stempel atau seperti materai. Bisa kita lihat di dokumen ijazah SMP, SD, SMA, bukan hanya milik Pak Jokowi, masih banyak sumber-sumbernya. Tahun 1985 ke bawah. Dan pada saat dokumen Pak Joko Widodo 1985 itu masih kategori yang kena stempel. Sedangkan kita lihat lagi kawan alumninya yang 1986 tidak pakai stempel karena pada saat itu sudah tidak berlaku lagi kewajiban memakai stempel. Jadi bisa aku simpulkan perbedaannya cukup jelas. Kebijakan pemerintah pada saat itu. Lanjut, aku akan menjelaskan tentang logo. Logo yang mana? Mungkin lembar pengesahan atau cover. Walaupun cover itu kan warna hitam ya. Namanya itu logo timbul atau mungkin logo nggak timbul gitu. Tapi kalau misalnya cover di dalam lembaran skripsi ataupun tesis, itu faktanya pada tahun segitu adalah suatu hal yang legal. Kenapa aku bisa bilang legal? Bisa dikoreksi kalau pernyataanku ini salah. Ini adalah strategi marketing. Baik itu penyedia jasa untuk penjilitan skripsi, entah itu fotokopi atau misalnya suatu instansi di apa misalnya kayak gedung percetakan yang menerima jasa untuk menjilid skripsi atau misalnya dari kampus yang mungkin ya fakultasnya atau misalnya rektorannya itu menyediakan lembaran kosong yang bisa menjadikan mahasiswa mengambil kertas-kertas itu untuk menjadikan itu di bagian lembar pengesahan, kemudian abstraknya dan lain-lain gitu. Jadi logo itu diinisiasi kalau menurut aku ya, koreksi aku kalau salah, sebagai bagian dari marketing pada saat itu. Di mana dengan adanya yang butuh cover logo itu pasti harus ada ketelitian dan kalau salah, tidak rapi, tidak simetris, mau nggak mau diganti. Sedangkan yang bercover stempel itu pasti harga lebih mahal ketimbang yang polosan. Jadi ini adalah strategi marketing yang cukup brilian menurutku. Kampus menyediakan strategi supaya mahasiswa mengambil beberapa lembar untuk dipakai di lembar pengesahan dan itu adalah amanah dari kampus untuk penjilitan skripsi terutamanya di lembar pengesahan atau mungkin di daftar isi itu ada stempel kuning. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau memang salah atau dan lain-lainnya silakan berikan gambaran yang sepastinya seperti apa. Lanjut, ini mungkin akan menjadi objek analisis terakhir pada video ini berkaitan tentang alumni UGM yang melakukan back to kampus gitu ceritanya. Kalau nggak salah itu di tahun ini 2025 dan pada saat ini sedang ramai dibahas, diolok-olok dan jujur aja aku sangat miris melihat tingkah warganet yang kian marak menghujat habis-habisan. Jujur aja lah, itu adalah sebuah kekeliruan. Aku tahu kenapa dia dihujat angkatan itu datang ke UGM dan disorak-sorakin. Karena faktornya apa? Pak Joko Widodo nggak ada. Dan faktanya adalah Pak Joko Widodo itu adalah alumni angkatan 1985.
1980, bukan 1985. Kesimpulannya adalah 1985 adalah juniornya. Begitu. Bukan yang dihitung itu dari angkatan wisudanya. Makanya waktu ada reuni angkatan, kita bisa melihat di angkatan dari Pak Jokowi ini, ada yang ijazahnya yang tahun 1986, bukan 1985. Begitu, guys. Jadi perlu diklarifikasi, kenapa ada reuni angkatan per tahun gitu ya, 1985 dan lain-lain gitu. Gak mesti Pak Jokowi selalu hadir setiap seluruh angkatan gitu. Mungkin dia punya duit, mungkin dia apa, terkenal dan dia anak anak alumni juga di situ, nggak mesti hadir terus dong gitu. Dia kan juga bukan ketua Kagama ya, Kagama, pokoknya alumni alumni se-UGM gitu. Ya harus hadir dalam aktivitas seremonial UGM. Jadi tolong dipahami dan dipertimbangkan lagi sikap kawan-kawan para warganet untuk jangan melihat tanpa ada gambaran yang pasti. Pokoknya jangan melihat tanpa ada gambaran yang pasti. Kawan-kawan langsung heboh. Tolong diingat ya, mereka itu sudah senior, sudah puluhan tahun. Bahkan kategori sekarang itu sudah kakek-kakek, sudah tua, sudah punya cucu. Dan yang menjadi tambah parah lagi, kalian menuduh pada angkatan yang salah gitu. Kalian boleh protes, tapi janganlah protes sembarangan gitu. Itu tidak baik. Perlu dipahami ini tuh. Oke? Kurasa untuk kedepannya coba lebih teliti lagi buat semuanya dan aku nggak tahu mau mau bilang apa lagi supaya otak-otak kalian tuh langsung encer, jangan gampang panas-panasan. Pokoknya begitulah. Aku nggak tahu lagi apa kata-kata yang bisa aku katakan ya pastinya tolong dipahami, tolong pakai otak kalau bertindak. Kita nggak tahu faktanya loh, mereka sudah tua, tiba-tiba kalian protes gitu, mereka kaget, mereka nggak tahu soal apa-apa. Jadi gede gara-gara heboh dihujat, dihujat, dihujat. Padahal bukan angkatannya Pak Jokowi. Jadi tolong dipahami sekali lagi sikap-sikap yang kurang tepat karena pentingnya kritis itu penting. Itu yang perlu aku garis bawahi, oke? Sekali lagi aku bilang kritis. Sudah, itu ya. Terakhir ini adalah bagian penutup. Yang pertama, sesuai dengan di judul ini tentang tuduhan, ngasih gambaran awalnya tuduhan-tuduhan yang aku kumpulkan ini membuktikan bahwa tuduhan itu 80% atau 100% salah. Walaupun sebenarnya lebih banyak lagi informasi yang ada disebarkan di internet, aku tahu. Tapi yang ku saring adalah tuduhan-tuduhan yang tidak tepat. Itulah tujuan sebenarnya video ini. Di bagian penutup inilah aku menjelaskan kalau tuduhan-tuduhan itu hampir mendekati salah dan perlu diklarifikasi dan perlu sikap rendah hati kawan-kawan untuk jangan terlalu gampang panas dan terus selalu berpikir bijak dan kritis. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Kemudian bagian ini aku akan menjelaskan juga di video selanjutnya. Judul yang akan buat adalah tentang anomali perjalanan kuliah Pak Joko Widodo. Dan terakhir, aku ingin menyampaikan kepada teman-teman, aku tidak ada bertujuan ingin menyakiti siapapun atau memfitnah siapapun atau misalnya memojokkan siapapun atau mengancam siapapun. Yang pastinya aku berusaha untuk memberikan informasi apabila informasi itu miss dengan informasi yang dengan aku tangkap itu perlu digambarkan lagi
lebih kritis. Bukan maksudku menyalah-nyalahkan dan aku juga tidak bilang aku itu maha benar, maha tahu, tidak. Bisa saja aku salah gitu. Kalau aku salah aku minta maaf dan kalau aku salah akan ku perbaiki lagi. Kalau perlu ini akan ku simpan dan akan ku revisi dengan video yang selanjutnya yang lebih jelas dan tepat. Kurasa itu saja. Udah, selesai. Sekian.